saya membuat aplikasi keuangan untuk UMKM dari Microsoft Excel. Aplikasi keuangan ini tidak hanya memudahkan perusahaan untuk menginput transaksi dengan otomatis, melainkan perusahaan juga bisa memproduksi laporan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Saya mengikuti standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, dikarenakan ini UMKM. Saya akan menjelaskan beberapa tools dan formulas yang saya aplikasikan ke dalam aplikasi keuangan ini. Mari kita lihat. Saya mengaplikasikan hyperlink ke dalam tabs yang ada di aplikasi ini, sehingga memudahkan perusahaan dalam melihat data yang mereka butuhkan. Misalnya kita ingin melihat profil perusahaan, kita hanya tinggal klik. Seperti ini. Kemudian kita bisa kembali ke dashboard atau halaman awal. Kemudian kita melihat daftar akun. Nah, daftar akun ini berfungsi untuk memudahkan perusahaan dalam menyeragamkan nama-nama akun yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kita bisa kembali lagi. Kemudian kita melihat transaksi dari kasir. Nah, di dalam transaksi kasir ini, saya mengaplikasikan filter ke dalam tabel ini, sehingga memudahkan perusahaan untuk melihat data yang mereka butuhkan. Misalnya, perusahaan ingin melihat data pemasukan. Perusahaan bisa mengklik seperti ini aja. Maka, data pemasukan saja yang muncul. Sampai ke bawah. Dan ada hasilnya juga. Kemudian, saya juga mengaplikasikan data validation ke dalam tabel ini, sehingga memudahkan perusahaan memilih apakah ini pemasukan atau pengeluaran. Seperti ini. Berlaku juga untuk metode, apakah ini metode bank atau cash. Kemudian kalau untuk mau kembalikan lagi seperti semula, tinggal klik select all. Kemudian kita bisa pergi ke jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum ini, saya mengaplikasikan rumus data validation juga, tools data validation, seperti ini. Sehingga memudahkan perusahaan untuk menyeragamkan nama-nama akun. Misalnya 10201 itu Bank BCA. Saya mengaplikasikan rumus VLOOKUP sehingga ketika ketika orang yang bertanggung jawab dalam menginput transaksi mengklik 10201 maka yang timbul akan Bank BCA secara otomatis sehingga perusahaan tidak mengetik manual. Misalnya seperti ini. Saya membuat 10203, maka yang muncul Bank Mandiri. Kita akan kembalikan lagi seperti ini. Ya, seperti ini di awal. Kemudian kita bisa pergi ke daftar debitur atau piutang. Nah, di sini saya juga mengaplikasikan beberapa formula. Seperti rumus if. Nah, apabila sisa utangnya itu masih ada, maka hasilnya belum lunas. Dikarenakan ini 0, maka hasilnya sudah lunas. Sehingga perusahaan bisa melihat datanya ini dengan melihat lunas atau belum lunas. Sehingga perusahaan bisa menganalisis kalau perusahaan masih memiliki piutang dari customer atau klien. Di dalam buku bank ini, saya juga memaparkan formula if dan and. Kombinasi if dan and. Sehingga ketika saya menginput transaksi dengan nominal di debit ataupun di kredit, maka saldo akan otomatis terisi sendiri dengan mengikuti rumus yang sudah kita aplikasikan.
Kemudian kita bisa pergi ke aset tetap. Nah, di dalam aset tetap ini saya juga mengaplikasikan beberapa rumus. Kita bisa melihat dari sini. Misalnya perusahaan menginput umur ekonomis dan penyusutan, maka akumulasi penyusutan akan terisi secara otomatis dikarenakan di sini sudah ada rumusnya. Begitu juga dengan nilai buku. Ketika perusahaan sudah menginput total perolehan dan akumulasi penyusutan, maka nilai buku akan terisi secara otomatis. Kemudian kita bisa masuk ke daftar gaji karyawan. Di dalam daftar gaji karyawan, saya memaparkan banyak formula sehingga tabel-tabel yang ada di dalam daftar gaji karyawan ini banyak terisi otomatis. Misalnya seperti ini, tunjangan pajak akan terisi secara otomatis apabila kita sudah mengisi hal-hal yang sudah di-input sebelumnya. Misalnya seperti total gaji. Ketika gaji pokok, tunjangan lain, dan baris-baris atau kolom yang sudah diisi maka total gaji akan terisi secara otomatis. Saya mengaplikasikan formula penjumlahan ke dalam total gaji, total tunjangan pajak juga, kemudian biaya jabatan saya mengaplikasikan rumus if. Ini penjumlahan juga perkalian. Untuk PTKP saya menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk PKP saya menggunakan rumus if dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa melihat SPT PPh 21. Nah, di sini perusahaan juga bisa menginput NPWP, nama karyawan, gajinya, berapa tunjangan PPh-nya ke dalam Excel. Ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan perusahaan dalam membayar pajak atau kewajibannya kepada negara. Ini SPT pajak penghasilan badan. Menggunakan formulir 1770. Ini merupakan daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kemudian kita bisa masuk ke neraca saldo. Dan di sini ada AJP, ayat jurnal penyesuaian, untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan. Ini neraca saldo yang berisikan mengenai neraca saldo yang perlu disesuaikan, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, dan laba rugi. Di sini saya juga mengaplikasikan rumus VLOOKUP sehingga ketika perusahaan sudah menginput data validation, nama akun akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk neraca saldo seperti itu juga. Saya mengaplikasikan VLOOKUP ke dalamnya. Kita bisa melihat laporan posisi keuangan atau laporan neraca yang saya buat.
Nah, di sini laporan neraca atau laporan posisi keuangan mengikuti standar akuntansi keuangan berlaku atau SAK etap. Kemudian kita bisa pergi ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini, perusahaan bisa melihat pendapatan jasa, pendapatan bunga bank, pendapatan lain-lain. Saya menjelaskan dengan dua bahasa Inggris pun baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa masuk ke jurnal penutup. Nah, di dalam jurnal penutup ini, perusahaan harus membuat jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun-akun di akhir tahun gitu. Sehingga akun-akun ini tidak boleh lagi diganggu-gugat. Ada akun-akun tertentu yang harus ditutup seperti pendapatan, beban, dan modal. Kemudian kita bisa melihat laporan ekuitas. Kemudian kita bisa melihat laporan arus kas. Di sini saya buat laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan. Perusahaan bisa melihat kemana uang perusahaan dan dari mana aja uang perusahaan itu datang gitu. Saya menggunakan metode tidak langsung dan di sini ada catatan untuk melihat secara detail mengenai setiap laporan keuangan yang sudah dibuat. Ini merupakan catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari dua bahasa. Saya menjelaskan gambaran umum perusahaan, kemudian ikhtisar kebijakan akuntansinya. Sampai ke bawah. Kemudian saya membuat pivot table untuk memudahkan perusahaan dalam melihat data yang mereka inginkan. Misalnya, saya ingin melihat transaksi bank. Maka perusahaan bisa mengklik seperti ini. Maka yang muncul transaksi bank saja. Kemudian bank untuk bulan, misalnya untuk bulan Januari saja. Maka perusahaan bisa mengklik seperti ini. Maka muncul hanya data transaksi melalui bank dan pada bulan Januari saja. Kemudian saya membuat grafik keuangan. Nah, grafik keuangan ini berfungsi untuk melihat perkembangan perusahaan berdasarkan chart atau diagram. Di sini saya membuat slicer juga. Misalnya saya ingin melihat data April, maka diagram ini akan berubah. Untuk data April, misalnya saya ingin melihat pengeluaran, maka datanya berubah. Nah, ini akan berpengaruh ke pivot table sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari aplikasi ini sangat mengefisiensikan pekerjaan perusahaan. Apalagi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Semoga apa yang saya buat di Capstone Project ini sangat bisa membantu UMKM yang ada di Indonesia. Terima kasih.